Diminta untuk mengisi, saya udah oke kan dari bulan 11. Lalu tiba-tiba seminggu lalu ketika saya pulang ke Medan, seharusnya ada saudara yang juga datang bersama saya. Ternyata eh, surat izin tinggalnya hilang di Medan, jadi dia tidak bisa kembali ke Italia. Dia seharusnya penerjemah bagi saudara-saudara yang datang di sini. Akhirnya tidak bisa. Akhirnya saya diminta oleh provinsi untuk menemani mereka. Lalu ditanya sama Ibu Regina, pertama katanya minta kitab Tobit. Saya sudah oke kan. Lalu sudah dibahas dengan Romo Marmidi yang sebenarnya adalah dosen saya. Jadi saya seperti para murid ya, tidak layak untuk mengomentari dosen saya. Akhirnya saya katakan sama Ibu Regina, kenapa kita tidak lanjutkan permenungan dari kitab kebijaksanaan, sastra kebijaksanaan. Karena ketika bulan 11 dengan saya kita berbicara dengan tentang Ayub, lalu sastra kebijaksanaan yang kedua mungkin yang sangat menarik bagi kita adalah kitab Pengkhotbah. Kalau kita baca dari pembukaannya sendiri, sudah dikatakan inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Tapi sebenarnya kitab Pengkhotbah ini ditulis pada zaman Yunani. Kenapa? Kalau kita baca keseluruhan kitab Pengkhotbah ini, salah satu yang menarik adalah Pengkhotbah seolah-olah menggunakan nama anak Daud, Salomo, sebagai penulisnya. Kalau kita tahu, yang sudah saya katakan tadi, bahwa kitab ini ditulis zaman Yunani, ketika Yunani berhasil menguasai Yerusalem, sedangkan Salomo berkuasa 1000 tahun sebelumnya. Kenapa pengkhotbah menggunakan nama Salomo? Kalau kita melihat semua kitab kebijaksanaan, Ayub, pengkhotbah, hmm, Amsal, Putra Sirak, nama Salomo dipakai 3 kali. Yang pertama, dia sebagai penulis Kidung Agung. Yang kedua, dia penulis kitab Amsal. Dan yang ketiga, dia adalah penulis pengkhotbah. Bagaimana para rabi berspekulasi menyatakan bahwa kitab pengkhotbah ini ditulis Salomo? Pertama, Salomo dikatakan menulis ketika dia masih muda, menulis Kidung Agung. Kita tahu Salomo menyukai perempuan, jadi kalau kita baca Kidung Agung itu kan penuh dengan nuansa sensual. Lalu ketika dia dewasa, Salomo menulis Amsal. Dan pada masa tuanya, dia menulis kitab Pengkhotbah. Walaupun bukan Salomo yang menulis, tetapi penulis Pengkhotbah mau menggunakan Salomo yang adalah Raja Israel, yang membawa Israel pada kejayaannya. Tapi pada akhirnya, pada masa tuanya, Salomo melihat bahwa semua yang dimilikinya, kekuasaan, kekayaan, wanita, ketenaran, semuanya adalah sia-sia. Sebenarnya mungkin berbanding terbalik, orang heran kan kenapa tema ini lebih pada optimis, tapi dari awal kitab Pengkhotbah ini sudah dikatakan sia-sia. Kata sia-sia, kata seseorang yang pesimis, sia-sia. Pengkhotbah bilang sia-sia belaka, segala sesuatu sia-sia. Kitab Pengkhotbah ini, kalau kita baca dalam liturgi Gereja Katolik, hanya dibaca 1 kali dalam 3 tahun, yaitu pada minggu biasa ke-18. Kenapa? Karena akan kita temukan bahwa kitab ini akan membawa kita kepada krisis kalau kita hanya baca sepotong-sepotong. Sama ketika orang membaca kitab Kidung Agung. Tapi sabda Tuhan adalah sabda Tuhan. Sabda Tuhan tidak ada seri A, tidak ada seri B, tidak ada kitab yang lebih saya sukai atau kurang saya sukai. Seluruh kitab suci
adalah sabda Tuhan. Lalu apa yang menjadi titik menarik dari kitab Pengkhotbah ini? Kalau kita baca kitab Pengkhotbah ayat 5, di situ sudah dikatakan bahwa ayat 5 bab 5 kita akan menemukan jejak bahwa tulah pertama dan utama bab 5 mungkin kalau mau ditunjukkan. Tidak apa-apa. Nanti nanti saja ditunjukkan. Nanti kalau kita baca bab 5 secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa tulah utama dan pertama dalam kitab Pengkhotbah adalah tulah uang, keuntungan. Ya. Ini bab 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Bab 9. Ayat 9. Dan ini pun sia-sia kata pengkhotbah. Kata uang sendiri mulai dikenal pada zaman Yunani. Karena apa? Karena zaman Israel kuno yang ada adalah sistem barter dan juga sistem tolak ukurnya adalah emas. Uang itu mulai diperkenalkan pada zaman Yunani. Maka seperti yang saya katakan tadi, kitab pengkhotbah ini ditulis untuk orang-orang Yunani. Ya. Lalu kita kembali lagi ke bab 1, kalau bisa. Lalu apa itu kebijaksanaan sebenarnya dalam kitab pengkhotbah? Kenapa saya katakan kita perlu optimisme? Kalau kita pergi ke dalam kitab pengkhotbah bab 12, ayat 12, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki segala hikmat yang ada di bawah langit. Dan itu adalah pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan diri. Apa yang menjadi kunci bagi pengkhotbah untuk bisa optimis adalah kebijaksanaan. Tapi yang dikatakan oleh pengkhotbah kebijaksanaan ini seperti yang berbanding terbalik. Karena apa? Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki segala hikmat yang ada di bawah langit. Dan itu adalah pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah. Artinya apa? Mencari kebijaksanaan adalah pekerjaan susah dan sia-sia. Lalu kenapa kitab pengkhotbah menulis tentang kebijaksanaan dan apa itu kebijaksanaan? Bagi kitab pengkhotbah, kebijaksanaan bukanlah mengetahui segala sesuatu. Tapi bagi kitab pengkhotbah, kebijaksanaan adalah mencari segala sesuatu. Kita sering mengartikan bahwa orang bijak adalah orang tahu segala sesuatu. Tapi bagi kitab pengkhotbah, salah. Orang bijak adalah orang mencari segala sesuatu. Kalau kita ingat dalam Injil ketika Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga, maka semua akan itu ditambahkan kepadamu. Yesus tidak katakan, temukan dulu kerajaan surga. Carilah. Maka kita pengkhotbah ketika mengatakan ini adalah pekerjaan yang melelahkan dan menyusahkan, benar. Karena apa? Karena kita mencari sesuatu yang tidak akan kita temukan. Maka pengkhotbah, kalau kita baca bab 1 ini, penjelasannya tentang kebijaksanaan adalah semakin saya mencari, semakin saya tidak mengerti. Semakin saya mencari Tuhan, semakin saya tidak mengerti, tapi saya semakin jatuh cinta pada Dia. Mencintai Tuhan bagi kita pengkhotbah bukan harus mengerti Tuhan, tapi mencarinya setiap hari. Banyak di antara kita mungkin berpikir mencari Tuhan, menemukan Tuhan, kita harus kursus kitab suci untuk mengerti Tuhan. Tidak. Kitab pengkhotbah berangkat dari hal-hal sederhana, bahwa mencari dan menemukan Tuhan berangkat dari hidup harian. Karena apa? Karena kalau kita berusaha mencari Tuhan dan menemukan Tuhan dalam ide kita, kita memasukkan Tuhan dalam pikiran kita, saya mau mengimani Tuhan seperti yang saya ingini, maka sebenarnya itu adalah iman yang sia-sia. Lalu kedua,
yang mau saya katakan mengenai kitab Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah sangat realistis. Kalau bisa dibuka Pengkhotbah 3 ayat 18 maksudnya. Bab 3 ayat 18 dikatakan, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Catat, bagi kitab Pengkhotbah, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ini yang saya katakan, kenapa ketika membaca kitab Pengkhotbah secara sepotong, orang bisa salah mengerti. Bab 20, kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ini kutipan kitab Kejadian, manusia dari debu dan akan kembali ke debu. Dan apa? Nasibnya sama seperti binatang. Jadi kitab Pengkhotbah bukanlah kitab yang paling menarik kalau Anda mau melihat menemukan apa itu surga. Karena bagi kitab Pengkhotbah, surga tidak ada. Bagi kitab Pengkhotbah, hidup adalah realistis. Karena apa? Dia bilang lebih baik lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Karena apa? Karena anjing hidup mempunyai harapan, sedangkan singa mati tidak. Inilah optimisme dari kitab Pengkhotbah, bahwa Pengkhotbah melihat imannya adalah iman yang membumi, bukan iman yang mengawang-awang nanti sampai surga. Ya. Inilah yang mau dilihat Pengkhotbah, bahwa Pengkhotbah mengatakan sia-sia itu bukan sebagai sesuatu tanpa makna, tapi sia-sia itu sebagai usaha bagi kita untuk melihat karya Tuhan yang ada dalam diri kita. Inilah yang menjadi menarik bagi kita. Ya. Kalau mungkin bisa dibuka kitab Pengkhotbah 3 ayat 10, di mana saya mau katakan optimisme kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 3 ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Pekerjaan atas kebijaksanaan tadi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati. Betul, baik, pengharapan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka yang tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Bab 13 ini sangat penting. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Mungkin bagi kita orang Katolik mau mendalami kitab Pengkhotbah, silahkan baca satu kitab keseluruhannya. Dalam kitab Pengkhotbah ini 7 kali Pengkhotbah mengulanginya. Makan, minum, dan nikmatilah kesenangan. Nikmatilah segala jerih payahmu, karena itulah pemberian Tuhan. Satu. Mungkin saya akan kasih satu lagi tipsnya. Ayatnya yang mengatakan, coba Pengkhotbah 2 ayat 24. 24. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Mungkin tugas kita nanti PR kita mencari lagi tiga lagi, eh, lima lagi dalam kitab Pengkhotbah. Dia mengatakan hal yang sama. Dia ulangi, makan, minum, dan nikmatilah hasil jerih payahmu. Karena ini pun adalah pemberian Allah. Inilah optimisme dari Pengkhotbah, bahwa imannya sangat mendarat. Apa itu kebahagiaan? Makan,
minum, dan menikmati jerih payah. Kebahagiaan bagi Kohelet bukan berpuasa, kebahagiaan bagi Kohelet bukan bermeditasi, kebahagiaan bagi kitab pengkhotbah. Mohon maaf kalau saya ucapkan Kohelet karena Kohelet dalam bahasa Italia berarti pengkhotbah. Inilah yang menjadi sifat optimis dari Kohelet, pengkhotbah, bahwa dia melihat kebahagiaan itu berangkat dari hal-hal sederhana. Makan, minum, dan nikmatilah hidup. Bagi kita pengkhotbah, ya, ketika saya mencari kebahagiaan, saya kehilangan kebahagiaan itu. Tapi kalau saya menerima hidup, menerima kebahagiaan sebagai pemberian Tuhan, itulah kebahagiaan. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu, ada seorang ibu datang ke Roma bertemu dengan saya, ajak saya makan. Dia berangkat dari Jakarta sampai ke Roma ini dengan Emirates kelas bisnis. Cerita, ngobrol, sharing dengan saya. Sekitar 2 jam kami makan malam, 1 jam 45 menit isinya keluhan. Romo, anak saya ya begini, kuliah di Amerika, begini begitu, tidak lagi peduli dengan saya. Romo, suami saya ya lebih sibuk dengan pekerjaannya, tidak lagi peduli dengan saya. Lalu saya bilang sama dia, Ibu, Ibu datang ke Roma, naik pesawat apa? Saya naik Emirates kelas bisnis. Ibu tidak pernah mensyukuri itu, saya bilang. Saya pulang ke Medan itu naik pesawat kelas ekonomi yang mungkin di counter check-in masih berantam gara-gara bagasi saya lebih 1 kilo. Atau mungkin pengalaman pribadi saya dengan ibu saya. Ya. Abang saya yang paling tua itu 2 tahun perkawinan masih belum punya anak dulu. Lalu ibu saya berdoa terus berdevosi memohon kepada Bunda Maria supaya diberikan anak, diberikan cucu. Lalu di tahun ketiga pernikahannya lahirlah eh, cucunya, anak pertama dari abang saya seorang perempuan. 2 tahun berlangsung ibu saya bilang, ya janganlah cuma sendiri, semoga ada lagi anaknya. Tuhan kabulkan lagi. Tuhan kasih lagi cucu laki-laki yang baru lahir mungkin ini bulan Mei ini genap 2 tahun. Lalu apa yang terjadi? Ibu saya mengeluh lagi. Anak saya tidak lagi pernah hubungi saya, tidak lagi pernah telepon saya, nggak pernah lagi peduli nanya kabar atau gimana. Saya bilang, Mama dulu berdoa supaya punya cucu. Tuhan kabulkan. Mama lagi berdoa minta cucu yang kedua laki-laki. Tuhan kabulkan. Sekarang Mama mengeluh lagi kenapa anaknya tingginya. Kalau Mama kebahagiaan dengan menghitung, mencari yang tidak ada, maka itu akan. Tapi ketika Mama mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, itulah kebahagiaan. Dan inilah optimisme dari kitab pengkhotbah. Bahwa ketika kita mencari kebahagiaan, kita tidak akan pernah menemukan. Tetapi ketika kita mensyukuri hidup sebagai pemberian Tuhan, maka itulah sebenarnya kebahagiaan. Maka inilah bentuk optimisme hidup dari Kohelet, kitab pengkhotbah. Bahwa kebahagiaan dalam kitab pengkhotbah adalah kebahagiaan yang sifatnya sederhana, simple, makan, minum, dan nikmatilah hidup. Kitab pengkhotbah tidak pernah berbicara soal puasa. Bahkan dalam hal-hal keagamaan, kitab pengkhotbah sangat keras. Kalau kita buka misalnya kitab pengkhotbah 4 bab 17, eh, pengkhotbah 4 bab 17 mungkin bisa ini. Saya baca aja lah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Apa yang dikatakan pengkhotbah? Jangan pergi ke bait Allah
untuk mempersembahkan korban. Kalau kita tahu orang Yahudi, orang Israel pergi ke Bait Allah untuk mempersembahkan korban. Kalau mau dibahasakan zaman sekarang ini, jangan pergi ke gereja untuk mempersembahkan korban. Koelet, pengkhotbah, sepertinya bertentangan dengan sifat keagamaan. Karena apa? Koelet mau menampilkan iman yang membumi. Kalau kita ingat bagaimana Ayub, ya, memandang penderitaannya sebagai sesuatu yang realistis, kitab pengkhotbah juga sama halnya. Kitab pengkhotbah mau melihat bahwa iman bukanlah sesuatu yang harus mengawang-awang, harus berdoa, mati raga. Nanti kalau kita baca akhir kitab ini, ya, kalau saya mau merangkum, kita mau merangkum keseluruhan dari kitab Kohelet, kitab pengkhotbah, Bapak Ibu yang berdoa rajin, saya tahu ikut kelompok doa, ketika akhir hidup, kitab pengkhotbah ini, akhir masa tua, mau mengatakan, ketika Bapak Ibu duduk di kursi jompo, satu pertanyaan Tuhan bukan ditanya berapa kali rosario, berapa kali misa, berapa kali eh, ngasih persembahan, tidak. Salah satu pertanyaan Tuhan yang akan ada di masa tua, menurut kitab pengkhotbah, adalah apakah kamu bahagia dalam hidup? Banyak orang mungkin berdoa, berpuasa, mati raga, tapi tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Kita pengkhotbah katakan tidak. Kebahagiaan adalah sesuatu yang sederhana dan pada akhir hidup kita kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apakah hidup yang diberikannya saya hidup bahagia atau justru saya lebih banyak mengeluh? Di akhir masa tua, kitab pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo yang bukan sebenarnya bukan Salomo tapi menampilkan Salomo pada masa tuanya dan dia merasa bahwa akhir masa tuanya itu Tuhan bertanya kepadanya, "Kau bahagia tidak dalam hidup?" Pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh Tuhan kepada kita pada masa tua kita. Kamu bahagia tidak dalam hidup? Boleh kita berdoa, boleh kita ke gereja ikut misa setiap hari. Tapi pertanyaan sama diberikan Tuhan. Kamu bahagia tidak dalam hidup? Karena terlalu miris, Tuhan memberikan kita hidup. Ya. Tuhan memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan tidak mengharapkan kita supaya menderita di dunia ini. Tuhan memberikan hidup supaya kita bahagia. Karena itulah kitab pengkhotbah mengatakan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan apa? Karena Tuhan mau bahwa kita hidup bahagia. Sama seperti kitab pengkhotbah ini, ya, yang ditulis oleh yang menampilkan muka Salomo. Salomo yang sudah saya katakan dari dalam pengantar, Salomo adalah raja yang membawa Israel pada puncak kekuasaan, pada puncak keemasan, berhasil menyatukan semuanya. Dan dia melihat semuanya itu sebagai kesia-siaan. Kebahagiaan ada karena saya menerimanya sebagai anugerah Tuhan. Kebahagiaan bukan untuk dicari, tapi kebahagiaan untuk disyukuri. Maka salah satu pertanyaan refleksi bagi kita untuk menemukan optimisme dalam hidup, apa itu kebahagiaan? Apakah saya mencari kebahagiaan atau saya mensyukuri kebahagiaan? Apakah saya lebih banyak menghitung-hitung apa yang saya tidak punya atau saya lebih pada mensyukuri apa yang saya punya? Karena bagi kita pengkhotbah, kebahagiaan adalah mensyukuri apa yang dimiliki, bukan mencari apa yang tidak ada. Karena apa? Kalau kita mencari apa yang tidak ada, walaupun pada akhirnya kita menemukannya, mendapatkannya, kita pengkhotbah mengatakan semuanya itu kesia-siaan. Dan menarik sebenarnya dalam kitab pengkhotbah bahwa kebahagiaan itu adalah sifatnya yang sederhana. Makan, minum, dan nikmatilah hidup. Dan ini tidak salah. Kalau kita ingat dalam perjanjian baru, Yesus dihakimi oleh orang-orang Yahudi sebagai apa? Pelahap dan peminum.
ketika dia tinggal dan hidup makan bersama orang pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus dihakimi sebagai apa? Sebagai pelahap dan peminum. Dari kitab pengkhotbah ini, mari kita belajar untuk melihat sebuah kebahagiaan dari sesuatu yang sifatnya sederhana, dari sesuatu yang sifatnya realistis. Dari kita bisa makan, dari kita bisa minum, itu pun adalah sebuah kebahagiaan, kata kitab pengkhotbah. Dan dia 7 kali mengulangi ini dalam seluruh kitab pengkhotbah. Pengkhotbah tidak mengatakan doa meditasi, ya, tidak salah, benar doa meditasi, ya. Tapi pengkhotbah mau menekankan bahwa iman itu realistis, kebahagiaan itu realistis. Ya. Lalu tema yang begitu menarik bagi kita dalam kitab pengkhotbah adalah 4 kali pengkhotbah dalam kitabnya mengatakan tema yang sangat menarik, yaitu takut akan Tuhan. Ya. Apa 4 tema dari takut akan Tuhan dalam kitab pengkhotbah? Yang pertama, kalau kita buka pengkhotbah 3 ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia, takut akan Allah. Yang sekarang ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Mungkin agak sulit uh, dari bab 15, tapi bab 14 itu mau mengatakan bahwa aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, dan itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut. Salah satu kunci dari optimis hidup bagi kita pengkhotbah adalah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Bab 3 ayat 14 mengatakan takut akan Tuhan adalah menghormati cara kerja Tuhan. Menghormati cara kerjanya. Karena apa? Dalam kitab Mazmur dikatakan jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Lalu yang kedua, ini yang menarik tadi yang saya katakan, eh, mungkin bisa dibuka bab 14, 4:14, pengkhotbah 4:14. Saya ulangi lagi ayat yang sangat menarik ini. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ini adalah kritik dari kitab pengkhotbah bagi orang-orang Israel pada masa itu yang datang ke bait Allah hanya untuk mempersembahkan. Bagi kitab pengkhotbah, nanti dilanjutkan pada ayat bab 5, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Itu bab 5 ayat 1. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Apa yang mau dikatakan kitab pengkhotbah? Takut akan Tuhan berarti lebih banyak mendengar. Datanglah ke gereja untuk mendengar dan bukan untuk berbicara. Ini mungkin perumpamaan klasik, lebih banyak mendengar 2 telinga, 1 mulut, supaya kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Takut akan Tuhan berarti lebih banyak mendengarkan Dia, bukan lebih banyak memohon kepada Dia. Karena apa? Sudah dikatakan kitab pengkhotbah bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Maka dalam doa, letakkanlah diri kita sebagai orang yang mendengarkan. Biarlah Tuhan yang menjadi pemeran utama dalam doa kita, bukan kita.
Kebanyakan apa? Mungkin sering di antara kita ketika berdoa lebih banyak kita yang berbicara, Tuhan yang mendengarkan. Tidak. Bagi kita pengkhotbah, takut akan Tuhan adalah mendengarkan Dia. Dalam doa, dengarkanlah Tuhan. Bukan Tuhan yang harus mendengarkan kita, tapi buatlah kita yang lebih banyak mendengarkan Tuhan. Lalu bab 7, kalau bisa kita kembali ke bab 7, ayat 15 sampai 18, ini pun sangat menarik sebenarnya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Ini menarik. Bab 16 ini sangat menarik. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Coba. Jangan terlalu saleh. Jangan terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Tapi ayat 17 sangat menarik. Janganlah terlalu fasik, tapi tidak dikatakan janganlah terlalu bodoh. Tapi langsung dikatakan janganlah bodoh. Karena apa? Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kitab pengkhotbah adalah sastra kebijaksanaan. Bagi pengkhotbah, kebodohan tidak ada tempatnya. Maka dikatakan jangan terlalu saleh, jangan perilakumu terlalu berhikmat, jangan terlalu fasik, tapi jangan bodoh. Tidak dikatakan jangan terlalu bodoh. Ini, ide ini lahir dari etika Yunani. Bagi orang Yunani, mungkin ada yang pernah dengar istilah Aristoteles, keutamaan itu berada di jalan tengah. Tidak baik, tidak jahat, tidak kenyang, tidak lapar, tidak saleh, tidak juga pendosa. Tapi bagi kita pengkhotbah, tidak dikatakan tidak terlalu pintar, tidak terlalu bodoh. Tidak. Bodoh tidak ada tempatnya. Janganlah bodoh, katanya. Dalam bagi kita pengkhotbah, etika salah satu kriteria orang Kristen adalah takut akan Tuhan. Masalah etika dalam kitab pengkhotbah ini terletak dalam iman akan Tuhan. Kebaikan itu bukan terletak pada kesalehan manusia ataupun hikmat manusia. Bagi kitab pengkhotbah, kebaikan itu terletak apakah kamu mau mencari Tuhan atau tidak. Apakah kau takut akan Tuhan atau tidak. Itulah inti dari etika kitab pengkhotbah. Yang kemudian nanti Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan bahwa keutamaan orang Kristen, etika orang Kristen itu terletak dalam tiga. Iman, harapan, dan kasih. Lalu ide dari takut akan Tuhan yang keempat, itu bab 8 ayat 11. Sebenarnya saya tidak bisa, karena waktu terbatas juga tidak bisa membahas secara mendalam, tapi garis-garis besarnya saja. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa, yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur. Karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan yang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan yang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Kalau kita ingat kemarin kitab Ayub, Ayub adalah orang benar di hadapan Tuhan, tapi justru menderita, diuji. Ya.
Kitab Pengkhotbah juga mengatakan hal yang sama. Takut akan Tuhan bukan supaya kita mendapat eh, ganjaran. Saya takut akan Tuhan karena saya takut akan Tuhan. Saya takut akan Tuhan bukan supaya nanti saya diganjar kebahagiaan, supaya nanti diganjar surga. Tidak. Saya takut akan Tuhan bukan nanti ketika saya takut akan Tuhan saya akan memperoleh kebahagiaan. Tidak. Saya takut akan Tuhan karena saya takut akan Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak takut akan Tuhan. Maka kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa orang fasik, ya, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Ganjarannya itu urusan Tuhan. Kita takut akan Tuhan karena takut akan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Injil nanti, kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Atau Paulus nanti mengatakan bahwa apa upahku? Upahku adalah karena aku boleh memberitakan Injil. Tidak ada upah. Inilah yang menekankan optimis hidup bahwa kesadaran hatiku, saya tidak didorong oleh apapun. Saya melakukan segala sesuatu murni karena cintaku pada Tuhan. Bukan karena saya diiming-imingi oleh surga. Ingat, iman, ya, iming-iming adalah iman untuk anak-anak. Yesus tidak pernah mengiming-imingi manusia. Iming-iming, baiklah kau supaya nanti kamu masuk surga, itu adalah bentuk pengajaran pada iman yang sifatnya kekanak-kanakan. Maka berbuat baik, takut akan Tuhan, karena kita takut akan Tuhan. Karena kita mencintai Dia. Bukan karena kita harus mengharapkan suatu ganjaran supaya nanti masuk surga. Karena itu, bagi orang Kristen, yang pertama dan utama adalah kesadaran hati. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tiga tema yang menarik dari kitab Pengkhotbah ini adalah, yang pertama adalah semuanya adalah kesia-siaan kalau kita melihatnya dari sudut pandang manusia. Yang kedua adalah mungkin kita mendapatkan kebahagiaan, tapi harus dari hal-hal yang sederhana, yang sifatnya sederhana. Kebahagiaan bukan sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang disyukuri. Dan yang ketiga, tema yang menarik dari kitab Pengkhotbah ini adalah takut akan Tuhan. 4 kali sudah dikatakan. Tanpa Tuhan, apa yang dikatakan pengkhotbah, semuanya sia-sia. Tetapi dengan Tuhan, kita punya kebahagiaan. Maka Bapak Ibu, optimislah dalam hidup, nikmatilah hidup. Dalam masa tua, terutama kita, saya belum tua ya, terutama kita orang-orang kalian yang sudah tua ini, ingatlah bahwa di akhir hidup Tuhan akan tanya, apakah kamu bahagia dalam hidup? Kalau kita lebih banyak mengeluh pada saat ini, optimisme hidup terletak pada bagaimana kita mampu mensyukuri hidup itu. Ingat, kalau kita mencari kebahagiaan, kita kehilangannya. Tapi kita mensyukuri hidup, kebahagiaan itu sebagai anugerah dari Tuhan, kita menemukannya. Amin. Amin, Pastor. Sungguh dalam sekali, Pastor. Pengajaran dan juga perenungan batinnya terhadap kitab Pengkhotbah yang pada malam hari ini bagi kami, saya percaya banyak yang baru mendengar, mungkin juga sudah banyak yang membaca, tapi Pastor mengupasnya dengan begitu dalam, sehingga saat ini kita bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya kita itu sudah bahagia atau belum ya? Sebenarnya hidup itu menurut pandangan pengkhotbah adalah segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari itu adalah kesia-siaan. Tapi optimisme yang diangkat dalam kitab pengkhotbah ini adalah
jika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, Dia yang begitu mengasihi kita, Dia yang begitu memelihara kita, itu tidak akan sia-sia. Pastor juga katakan bahagia itu sederhana. Hidup kita sehari-hari dari kita bangun pagi, kita bisa sarapan, maafkan, nah kita bisa buang air dengan baik, eh, kita bisa minum, itu suatu kebahagiaan karena ada dari kita yang susah untuk makan, susah untuk minum, susah untuk buang air, malah susah untuk tidur. Jadi memang kitab ini sangat-sangat bijak mengajak kita agar supaya kita refleksikan diri. Karena memang kebahagiaan sejatinya itu hanya ada dalam Kristus. Kita tidak bisa mendapatkannya dalam kekayaan. Oke, memang siapa tidak mau kaya, siapa tidak mau berlimpah. Tapi itu tidak akan membuat kita bahagia jika kita jauh dari Tuhan. Jadi pastor tadi katakan, takutlah akan Tuhan. Ya, kita menghormati cara kerja Tuhan. Dan juga jangan kita mempersembahkan sesuatu hanya untuk dilihat orang. Dan juga kita harus jaga mulut, terutama jaga lidah kita yang kecil ini. Karena dari lidah yang kecil ini bisa menyakiti hati orang. Dan kita harusnya lebih banyak mendengar, lebih sedikit berkata-kata. Jadi kebahagiaan itu terletak apa kitakah mau takut akan Tuhan dan mencari Tuhan. Jadi saat ini kami percaya bahwa kita akan merenung dan mulai dari malam hari ini kita belajar bersyukur atas hidup yang sudah Tuhan berikan dan akan makin lebih lagi mengasihi Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan mengasihinya, kita akan turut jalan-jalannya, dan itu akan menuju kepada kebahagiaan sejati. Bapak Ibu, tinggal 7 menit lagi. Saya rasa masih ada bisa satu pertanyaannya sebelum kita tutup. Dan apabila Pastor Adri masih mau untuk melayani sharing, dipersilakan. Bapak Ibu satu orang yang bisa bertanya kepada Pastor.